Selamat siang Ibu Julinda yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Adrian Reinhard Heldi akan mempresentasikan materi mengenai alat yang menerapkan hukum Newton kedua, yaitu lift. Baik, saya akan mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Apa sih fungsi dari lift itu? Seperti yang kita ketahui, lift itu berfungsi untuk mengangkut orang ataupun barang yang pada umumnya digunakan dalam gedung bertingkat, seperti mall, apartemen, kantor, yang memiliki lebih dari 3 ataupun 4 lantai. Jadi lift ini akan membantu kita untuk berpindah dari lantai 1 ke lantai yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Selanjutnya, gimana sih cara kerja dari lift ini? Nah, jadi pada dasarnya cara kerja lift itu mirip seperti sistem katrol pada pengambilan air dari sumur. Jadi di sini ada ember yang berisikan air, kemudian diikatkan oleh sebuah tali yang melalui katrol tetap. Kemudian ada si penariknya yang akan memberikan gaya tarik sehingga ember berisi air ini akan naik. Nah, bedanya dengan cara kerja lift itu gimana sih? Jadi pada cara kerja lift itu bisa kita katakan lebih canggih ataupun lebih advance. Jadi kalau pada lift itu kita tidak kenal lagi ember, kita sebutnya sebagai kereta lift di nomor 1 ini. Jadi kereta lift ini berfungsi sebagai tempat untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Jadi kereta lift ini akan nantinya dinaikkan ataupun diturunkan. Selanjutnya ada tali baja di nomor 2. Tali baja ini berfungsi untuk menghubungkan kereta lift dengan shift. Nah, shift itu yang ada di nomor 3 ini, yaitu bagian yang berbentuk seperti roda dalam sistem katrol untuk memegang erat tali baja dengan kuat. Selanjutnya keempat ada motor penggerak. Jadi motor penggerak ini yang berperan dalam pengoperasian lift. Jadi ketika saklarnya berada pada posisi on, maka motor penggerak ini akan menggerakkan shift. Nah, shift ini kan bergeraknya memutar ya. Jadi tali baja yang melekat pada shift ini akan ikut bergerak juga. Jadi si lift ini bisa terangkat naik ke atas ataupun bisa diturunkan juga nantinya. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai hukum fisika yang terdapat pada lift. Jadi pertanyaannya, mengapa sih tubuh kita akan terasa lebih berat saat lift naik dan terasa lebih ringan saat lift turun? Jawabannya adalah karena hukum Newton kedua yang berbunyi seperti ini. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang pertama, lift naik. Jadi saat berada pada lift yang naik dengan percepatan tertentu, badan kita akan terasa seolah-olah lebih berat. Hal ini disebabkan oleh hukum Newton kedua yang memiliki persamaan sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Jadi di sini kita tinjau gaya yang bekerja ada N, yaitu gaya normal, dan W, gaya berat. Nah, yang plus atau positif di sini adalah N karena arah percepatannya ke atas, sehingga di sini kita dapatkan N dikurang W sama dengan M dikali A. Kemudian W-nya kita pindahkan ke kanan dan hasilnya adalah N sama dengan MA ditambah W. Nah, dari persamaan ini kita bisa simpulkan berarti nilai N itu lebih besar daripada W. Nah, N ini kan kita sebut sebagai gaya normal ataupun gaya desakan kaki ataupun berat semu. Sedangkan W itu adalah berat sebenarnya. Nah, kalau pada lift itu, kita naik lift, yang kita rasain adalah berat semu, bukan berat sebenarnya. Sehingga inilah yang menyebabkan saat berada pada lift naik dengan percepatan tertentu, badan kita akan terasa seolah-olah lebih berat, yaitu karena berat semunya lebih besar daripada berat sebenarnya. Selanjutnya, pada peristiwa lift turun. Jadi saat berada pada lift yang turun dengan percepatan tertentu, badan kita akan terasa seolah-olah lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh hukum Newton kedua juga, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini bedanya yang positif adalah W, karena arah percepatannya ke bawah. Jadi W dikurang N sama dengan M dikali A. Kemudian N-nya kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita dapatkan W sama dengan M dikali A ditambah N. Jadi dari persamaan ini, kita bisa simpulkan berarti nilai N itu lebih kecil dari W. Nah, inilah yang menyebabkan saat berada pada lift yang turun dengan percepatan tertentu, badan kita akan terasa seolah-olah lebih ringan, yaitu karena berat semuanya lebih kecil daripada berat sebenarnya. Yang terakhir, gimana kalau liftnya putus? Jadi saat berada pada lift yang jatuh bebas karena tali liftnya putus, kita merasa seolah-olah kehilangan berat badan. Hal ini disebabkan oleh hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini yang positif juga W karena arah percepatannya ke bawah. Jadi W dikurang N sama dengan M dikali A, kemudian W-nya kita buka menjadi M dikali gravitasi, dikurang N sama dengan MA. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan N, dan MG kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi kita dapatkan M sama dengan MG dikurang MA, dan M-nya kita bisa keluarkan jadi N sama dengan M dalam kurung G kurang A. Nah, karena pada gerak jatuh bebas A itu sama dengan G, sehingga bisa kita masukkan A-nya itu jadi G. Sehingga di sini N sama dengan M dalam kurung G kurang G, dan hasil akhirnya adalah N sama dengan M dikali 0. Jadi kita dapatkan N itu sama dengan 0. Nah, inilah yang menyebabkan saat berada pada lift yang putus, kita akan merasakan seolah-olah kehilangan berat badan, yaitu karena berat semuanya sama dengan 0. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai alat yang menerapkan hukum fisika. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan dalam presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih Ibu Julinda.